Semua pengacara Bang Roy, ya, CS, tahu kalau ijazahnya asli. Kalau kita kumpulkan pun, bagaimana Anda memiliki otoritas untuk menentukan ini asli atau tidak? Saran kita kalau ada penetapan tersangka kepada Roy Suryo CS, banyak-banyak berdoa, banyak bersikir supaya hidup damai, tentram, gak ngusilin orang lain begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Ngawur Channel. Tempatnya narasi jujur, lugas, dan apa adanya. Teman-teman, hari ini kita bicara satu soal fakta, di mana mulai disadari banyak orang. Ternyata mereka yang selama ini memfitnah Bapak Jokowi sebenarnya tahu bahwasannya ijazah Bapak Jokowi asli. Tetapi pertanyaannya, kenapa mereka masih meneriakkan seolah-olah palsu? Jawabannya sederhana ya teman-teman, bukan soal kebenaran, tetapi soal kepentingan. Ada yang menjadikan isu ini jadi profesi, ada juga yang memanfaatkan untuk sorotan publik, bahkan ada yang bermain di ranah politik. Nama Roy Suryo pun kerap keluar di media sosial, bukan lagi sebagai pencari kebenaran ya teman-teman, tetapi dianggap sebagian pihak lebih kepada menjalankan peran sesuai dengan kepentingan yang lebih besar. Bahkan bukan tidak mungkin ada unsur pesanan, ada aliran kepentingan, dan ada target politik yang ingin dicapai. Ini mengkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan tidak perlu ditambahkan lagi. Kalau kita tunjukkan pun, walaupun tidak ada kewajiban hukum ya, kalau kita tunjukkan pun, bagaimana Anda memiliki otoritas untuk menentukan ini asli atau tidak? UDM yang mengeluarkan sudah mengatakan ini asli. KPU yang memverifikasi sudah mengatakan ini asli. Mereka lapor ke polisi. Polisi juga sudah bilang ini asli, identik, tidak ada dugaan tindak pidana. Sekarang mereka minta lagi kelar, masih belum puas. Walaupun menurut kami, awalnya kami keberatan juga dengan ada 2 hari di mana kami tidak melihat sisi dan urgensinya. Kami menghormati tentunya sebagai warga negara yang taat hukum, Pak Jokowi juga memberikan kuasa mereka hadir saja. Dan kami hadir, ternyata bisa kita lihat dipercaya atau tidak. Harapan kami gelar tadi yang cukup sangat clear mengatakan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran apapun, karena mereka tidak bisa buktikan pelanggaran apapun yang diindikasikan. Ini mengkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan tidak perlu ditambahkan lagi. Keyakinan ini asli karena apa? Karena lembaga perguruan tingginya udah bilang ini asli. Masa kita dari UI, kita bilang pasukan UI bilang ini asli kok, si Delipat lulusan UI, mau bilang apa? Walaupun kita nggak tamat pun kita tidak sah. Karena apa? Lembaganya bilang begitu. Makanya yang kita pegang adalah perguruan tingginya bilang ini asli dan memang berkuliah. Ya sudah, mau bilang apa? Ya masa kita kuliah di ISIP, orang ISIPnya sendiri kamu bilang ini asli, terus kita bilang enggak, kan gitu. Yang bodoh siapa? Ah, itu jawab sendiri kalau itu pertanyaannya. Ini orang keterlaluan aja. Ijazah satu orang digadang-gadang diminta-minta, sementara kita di sini kan ijazahnya banyak, SD, SMP, SMA. Kenapa nggak dicek ijazah TK kita bagaimana, kan begitu kan? Tapi kan nggak ada, kan emang nggak wajib orang menunjukkan ijazah itu, gitu. Cuman karena orang ini tendensius, pretensinya negatif, ada kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan hukum juga, ya udah mereka kejar itu terus dengan alasan Jokowi seorang presiden dan mantan presiden, padahal nggak wajib. Harusnya Bang, tapi kan Rismon sendiri kan bilang ya bahwa seharusnya itu Jokowi dan pihak UGM itu harusnya hadir untuk meyakinkan. Nggak bisa, karena nggak wajib. Itu kan pikiran dia. Jangan memaksakan pikiran diri sendiri kepada orang lain. Sesuatu yang tidak wajib tidak bisa Tapi Bang, dipaksakan. kalau misalkan publik tidak meyakinkan, walaupun misalkan harusnya meyakinkan publik. Ya itu publik yang mana? Kita aja yakin kok. Publik yang mana? Kita aja udah biasa aja. Uang perguruan tinggi udah bilang asik, mau bilang apa? Ya kan? Jadi publik dia kan, bukan publik kita. Publik kan banyak. Seperti apa nih Bang kalau seandainya gelar perkara khusus kemarin akhirnya Roy Suryo dan tim atau TPUA kalah dalam dalam gelar perkara khusus kemarin, apa langkah yang akan apakah akan ada penetapan tersangka atau seperti iya, apa Bang? nanti kalau sudah clear, ada penyidikan yang clear ya tentu ada penetapan tersangka. Saran kita kalau ada penetapan tersangka kepada Roy Suryo CS, banyak-banyak berdoa, banyak bersikir supaya hidup damai, tentram, gak ngusilin orang lain begitu. Semua pengacara Bang Roy, ya, CS, tahu kalau ijazahnya asli.
Tahu ya? Potong kuping saya ini Bang Budi. Jadi selama tahu. selama ini lawan debatnya Bung Ade di televisi itu kan Tahu. Kosinudin, Tahu, Gofur. Bang. Itu dia tahu sebenarnya. Tahu Bang. Karena dia juga kuliah Bang. Yang menyatakan asli kampusnya Bang. Berarti mereka keluar-keluar membela sedemikian rupa itu apa dong? Profesinya. Karena sedang menjalankan, karena sedang bekerja aja. Profesional. Oh. Profesionalisme. Tapi bahwa itu asli dia tahu Tanya sebenarnya. batinnya. Oh. Saya tahu persis. Uji tinta, uji kertas yang Anda pernah dorong sebelumnya. Berarti analisis Anda sebelumnya salah dong kalau gitu. Enggak salah. Iya, tahu itu kok agak mempeng, gak suka aku. Ada uji tinta, uji kertas, hasilnya belum. Tintanya apa? Kertasnya apa? Dan Makanya saya ayo delok encok. dan tadi kita dengar satu lagi tadi pendapat dari orang waras ya, yang mengatakan ini belum final. Orang warasnya siapa sih? Tadi ada wawancara di Pak Refli kan? Lho, kok jagang panggah dapuramu tiba sing gawe nang tak kepondamu mutiar engko. Masih pupuk. Itu bukan semua baju dulu. Tutup dulu ini. Oh alah. Itu yang mau ditutup ya. Atau diturunkan juga boleh Pak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah tanah airku. Ayo. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah tanah air. Manu. Teman-teman, isu ini bukan lagi soal ijazah, tetapi soal bagaimana opini digiring dan kebenaran dipelintir. Bijaklah menyikapi, karena yang sedang dimainkan bukan hanya nama seseorang, tapi juga akal sehat publik. Jangan sampai kita jadi penonton yang dikendalikan oleh skenario yang sudah dipersiapkan. Kita jangan sampai terpengaruh, jangan mudah percaya pada suara yang keras tapi kosong substansinya. Mereka yang terus berteriak bukan karena peduli pada rakyat, tetapi lebih pada kepentingan politik dan keuntungan pribadi, teman-teman. Jadi, buat kita dan semua rakyat, santai saja, jangan ke bawah arus. Ingat, yang ribut itu bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi karena ada tujuan di balik layar. Kita sebagai penonton harus cukup cerdas, cukup bijak, dan jangan gampang terprovokasi. Teman-teman, sampai di sini saja narasi yang kami buat. Apabila narasi kami ada yang kurang atau ada yang tidak berkenan bagi teman-teman dan semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi kami tekankan, kami bukan dari pihak manapun, tapi kami dari pihak rakyat yang menyuarakan kebenaran dan kebaikan. Karena setiap manusia pasti ada salah dan benarnya. Tetapi sebelum kalian tutup, kami mohon subscribe, share, dan like, serta komen di bawah ya teman-teman. Oke teman, kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercikai terus mengalir penuhi wajah